Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Orang-orang terkejut dengan keadaan King Sui ketika dia kembali ke istana ilahi. Tampak jelas bahwa dia pasti sangat terluka karena tenggelam dalam isolasi diri. Bahkan rambut hitamnya kini hampir seluruhnya memutih. Bahkan jika dia mengisolasi diri, masih ada kemungkinan dia tidak bisa keluar dari labirin kesengsaraan. Hubungan dan emosi, itulah kelemahannya yang mematikan. Dewa pertempuran emas menghela nafas. Nuolan memeluk King Sui saat air mata mengalir tanpa henti. King Sui, bangunlah. Anda harus bangun. Kami semua menunggumu. Hubungan antara Nuolan dan King Sui berwarna abu-abu. Dia selalu melihatnya sebagai saudara laki-laki, dan King Sui yang menyelamatkan hidupnya. Sulit baginya untuk melihat King Sui dalam kondisi ini. Mereka menemukan bahwa Tante Lingyan adalah penyebabnya, satu-satunya orang yang bisa menjadi penyebabnya. Nuolan belum pernah melihat King Sui dalam kondisi ini. Nafas hidupnya sangat lemah. Jika dia bisa menanggung penderitaan ini atas namanya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. King Sui masih tidak sadarkan diri setelah 3 hari. Bei Huang Liefeng, Bei Huang Yu, dan yang lainnya semua datang berkunjung. Bagaimanapun, King Sui dan Istana Abadi Tai sekarang berafiliasi. Bei Huang Yu menghela nafas dan berkata, sampai sejauh ini disakiti oleh seorang wanita. Zhang Yue juga datang. Dia sekarang adalah tabib ajaib yang terkenal sekarang dan telah menjadi murid King Sui, tetapi bahkan dia bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. King Sui benar-benar mengisolasi dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa membantunya. Tempat tidur giok dingin. Mereka menempatkan King Sui di ranjang giok dingin dengan pengunjung berbicara kepadanya setiap hari, berharap itu akan membujuknya untuk bangun. Semua orang di istana ilahi tahu bahwa Tante Lingyan telah mengambil alih gerbang iblis, tetapi tidak tahu apakah dia akan menyerang istana ilahi. Namun, dengan adanya gagak yang menghalangi langit, ini masih merupakan tempat yang lebih aman daripada yang lain. Gagak yang menghalangi langit mereka adalah eksistensi berdarah campuran. Itu melalui buah iblis kuno King Sui dan alat lain yang membantu garis keturunannya meningkat menjadi 70% seiring waktu. Ini memungkinkan kekuatan gagak yang menghalangi langit meningkat secara signifikan. Situasi dengan King Sui tidak menyebar ke Si King Palace agar tidak mengkhawatirkan lebih banyak orang. Selain itu, tidak akan ideal bagi orang lain untuk mengetahui tentang kondisi King Sui. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Mata King Sui terbuka lebar. Dia merasa seperti sudah lama tertidur. Menyaksikan sekeliling, dia mengamati struktur kuil dan kesejukan nyaman dari tempat tidur di bawahnya sebelum beralih ke Bei Huang Fan yang linglung di sampingnya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah bangun. Dia melompat kaget ketika King Sui mengulurkan tangan untuk menarik tangannya. "Kamu sudah bangun," dia berseru dengan gembira. Maaf membuatmu khawatir." King Sui menjawab, merasa malu. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Seperti inilah manusia. Sementara beberapa hal awalnya sulit diterima, mereka akan menjadi terbiasa dengan waktu. Demikian pula, sementara King Sui masih merasa kesal, dia merasa cukup terbiasa untuk menghadapinya. "Aku akan pergi memberitahu yang lain, agar mereka bisa berhenti khawatir." Dengan itu, Bei Huang Fan bergegas keluar untuk memberitahu orang lain. Mendengar berita itu, kamar King Sui terisi dalam waktu singkat. Zhang Yue telah tinggal di sana beberapa hari itu, bahkan mengabaikan Imperial Cuisine Hall. King Sui tersentuh oleh gerakan itu saat dia mendesak Zhang Yue untuk kembali ke aula masakan kekaisaran. Semua orang senang. King Sui, di sisi lain, merasa malu karena dia bisa terluka sedalam ini oleh seorang wanita. "Kamu terlihat lebih baik dengan rambut putihmu,
Aku juga ingin memutihkan rambutku, komentar Bei Huang Yu dengan nada serius. Apakah kamu mencari kematian? Bei Huang Fan memelototi Bei Huang Yu. Bibi, kamu dulu paling menyayangi aku. Apakah karena pria inilah yang tidak lagi Anda lakukan? Kamu tidak seperti itu sebelumnya, kata Bei Huang Yu dalam kesengsaraan yang berlebihan. Omong kosong apa? Bei Huang Fan menjadi malu. Hehe, semua orang tahu, Bibi. Tidak perlu merasa malu. Tepat setelah balasannya, dia meningkatkan jarak di antara mereka kalau Bei Huang Fan memutuskan untuk memukulnya. King Sui duduk dan merasa seolah-olah dia baru saja pulih dari penyakit yang mengerikan. Untunglah tubuhnya cepat pulih sekarang setelah dia bangun. Dia melihat gua kelima di belakangnya mulai terlihat. Dia harus bisa mencoba terobosan segera. Tidak ada pergerakan dari gerbang iblis selama waktu ini, meskipun mereka memiliki tambahan beberapa Raja Iblis. Kekuatan mereka sekarang jauh melampaui faksi lain di daerah sekitarnya. Istana 5 Harimau Abadi dan Golden Yaksa telah selesai. Tetapi bahkan tanpa aliansi, gerbang iblis lebih menakutkan daripada sebelumnya karena Tantai Lingyan, pemilik darah suci iblis. Di masa depan, disitulah Dewa Iblis muncul, dan mereka bisa bersaing dengan gerbang iblis 9 benua. Gunung belakang Istana Ilahi. 5 gua muncul di belakang King Sui. Gua tengah diwarnai emas dengan 4 gua lain yang mengelilinginya. Yang di bawah tampak kabur. Buka. Rambut putih salju King Sui terbang kemana-mana. Energi dari gua emasnya mengalir ke yang kelima. Ketidakjelasannya hilang dengan cepat, diikuti oleh suara ledakan. Gua kelima terbuka lebar. Dengan dibukanya gua kelima, gelombang energi murni mengalir keluar dan masuk ke tubuh King Sui. Setelah terobosan, tatapan King Sui beralih ke rambut putihnya dan bertanya-tanya kapan rambut hitamnya akan kembali. Pada saat ini, gagak yang menghalangi langit muncul. King Sui menyapa dengan sederhana, "Senior." Sebelumnya, ketika King Sui memeriksa informasi tentang binatang penjaga Istana 5 Harimau Abadi dari gagak yang menghalangi langit, ia mengetahui tentang niat King Sui untuk menyerang istana. Siapa yang tahu situasinya akan berubah seperti ini dalam waktu sesingkat itu? Gagak yang menghalangi langit selalu merasa bahwa itu tidak berhasil membantu dan membayar kembali King Sui. Itu bagus untuk menjadi bersemangat, tetapi semuanya harus dalam jumlah sedang. Anda masih memiliki banyak orang lain yang peduli kepada Anda, jadi cobalah untuk tidak mengulangi sejarah itu sendiri. Ada banyak orang yang akan kesal jika terjadi sesuatu padamu, kata gagak yang menghalangi langit dan menghela nafas. Saya mengerti. Terima kasih, Senior. Gagak yang menghalangi langit menepis ini dengan lambaian tangannya. Saya melihat gua emas sebelumnya. Ambil ini mungkin berguna untuk Anda. Sebuah buku dengan halaman emas terbang menuju King Sui. King Sui menangkapnya dan tepat ketika dia akan menyuarakan rasa terima kasihnya, gagak yang menghalangi langit sudah pergi. Pemurnian gua emas. Di balik halamannya, King Sui menyadari bahwa itu adalah buku yang mengajarkan teknik memperkuat gua. Buku ini secara khusus hanya digunakan untuk memperkuat gua emas. Itu adalah alasan mengapa gagak yang menghalangi langit memberikannya kepada King Sui. Melihat-lihat halaman, ekspresi terkejut menghiasi fitur King Sui. Refining Golden Cave memang berguna. Itu bisa menggandakan kekuatan dasar gua emasnya dan itu mudah, tanpa perlu menghabiskan banyak waktu. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Gua emas muncul di belakang King Sui, cahaya keemasannya menerangi tempat itu. Ada pusaran air yang tidak berhenti berputar, menyerap cahaya keemasan dari sekitarnya. 4 gua lainnya juga muncul, menuangkan energi ke gua emas tanpa henti. Setelah 2 jam, gua emas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak ada perubahan apapun pada ukurannya, tapi itu terlihat lebih kokoh dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, dan pusaran air emasnya tampak seolah-olah akan menelan langit dan bumi. Kekuatan King Sui meningkat secara substansial dari ini juga. Gua lain muncul di belakangnya tepat saat gua emas dimurnikan.
Kemampuan menyerang King Sui sekarang mencapai 28 miliar Dao Force dengan 280 miliar Dao pertahanan. Pagoda harta karun nasib surgawi meningkatkannya sebesar 20%, dan karenanya ia mencapai 336 miliar Dao. Pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan dan pagoda harta karun takdir surgawi menambahkan 28 miliar Dao kekuatan pemblokiran. King Sui berakhir dengan 364 miliar Dao pertahanan. Senjata ilahi King Sui, pedang terbang juga dapat mengurangi kerusakan sebesar 3,2 miliar Dao, yang berkontribusi pada pertahanannya, meningkatkannya menjadi 367 miliar Dao. Serangan 9 benua gunung sekarang bisa mencapai hingga 140 miliar Dao Force, memungkinkan King Sui untuk menghancurkan lawan-lawannya. Saat menghadapi banyak lawan sekaligus, Gunung 9 benua akan mampu melenyapkan semua prajurit dengan kaliber tertentu. Bagaimanapun, Gunung 9 benua memiliki serangan perisai dengan kemungkinan mutlak untuk menyerang. King Sui tidak berharap binatang penjaga istana ilahi akan memberinya sesuatu yang hebat seperti gua emas pemurnian. Namun, kepemilikan gua emas adalah prasyarat untuk menggunakannya. King Sui memiliki pengetahuan tentang gua emas sekarang. Itu adalah gua tingkat Sein. Namun, itu bukan Sein yang sama dengan martial science. Sein ini adalah untuk mengatasi kultivasi martial Sein. Gua Sein lebih kuat dari gua biasa, dengan kemampuan untuk bertahan melawan 3 gua biasa. Itu hanya akan tumbuh lebih kuat seiring waktu, seperti bagaimana gua emas King Sui jauh lebih kuat setelah disempurnakan. Satu gua emasnya mungkin bisa bertahan melawan 8 gua normal sekarang. Pemurnian gua emas hanya dapat digunakan untuk memurnikan gua emas. King Sui hanya memiliki 1 gua emas. Jika hanya semuanya adalah gua emas, betapa tak terkalahkannya dia. Garis pemikiran King Sui membuatnya merasa tidak puas saat dia menyimpan gua emas pemurnian di alam Valet Jade Immortal. Berangkat dari gunung belakang, King Sui kembali ke halaman. Setelah pemulihan King Sui, banyak pengunjung pergi pada hari kedua. Bei Huang Fan dan Shen Huang keduanya tetap tinggal. Shen Huang bergabung dengan Istana Ilahi. Tentu saja, organisasi Phoenix masih menjadi miliknya, dan dia hanyalah penjaga di Istana Ilahi. Sederhananya, dia tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam apapun. Itu adalah posisi tanpa kewajiban. Tidak jelas apa yang dikatakan Dewa Pertempuran Emas kepada mereka, tetapi Shen Huang dan Bei Huang Fan menjadi penjaga mereka. King Sui mengetahui alasannya segera setelah itu. Meskipun Dewa Pertempuran Emas telah pensiun dari posisinya dan memiliki beberapa tahun tersisa dalam hidupnya, dia masih memiliki masalah pribadi yang harus diselesaikan. Dia mengantisipasi bahwa dia tidak akan dapat membantu dengan Istana Ilahi setelah dia selesai dengan mereka. Oleh karena itu, dia memberikan gelar Istana Dewa Istana ke King Sui. King Sui ingin menolak, tetapi dengan orang lain di Istana Ilahi yang ingin dia mengambil alih gelar juga, dia tahu dia tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dia mengambil alih gelar dan menjadi penguasa istana-istana. Pikiran King Sui secara tidak sadar melayang ke gerbang iblis. Menggelengkan kepalanya, dia tidak berani memikirkannya dan memaksa dirinya untuk melupakan masalah itu. Dia tidak lagi sendirian dalam hal ini dan baik keluarganya maupun Istana Ilahi tidak bisa hidup tanpanya, jadi dia harus dewasa. Bahkan jika dia tidak takut mati, dia tidak bisa begitu saja membuang nyawanya. King Sui ingin menyelidiki tentang masalah yang dimiliki Dewa Pertempuran Emas, untuk melihat apakah dia bisa membantu. Namun, Dewa Pertempuran Emas yang lama hanya menjawab bahwa itu bersifat pribadi dan tidak menimbulkan bahaya, hanya sedikit kerumitan yang memerlukan campur tangannya. Dewa Pertempuran Emas memberitahu kedua wanita itu bahwa King Sui akan segera mengambil alih gelar penguasa istana dan meminta bantuan mereka untuk membantunya. Jelas mereka tidak akan menolak permintaan seperti itu. Selama periode di Istana Ilahi ini, King Sui berlatih, membahas situasi di luar tembok mereka, serta setiap gerakan dari kelompok kuat lainnya.
Nuolan memberikan informasi terkini kepada Istana Ilahi dan segera melakukannya. Dia terus memberikan laporan tentang informasi yang dikumpulkan ke King Sui dan hanya dalam waktu singkat, itu mengubahnya. Dia tampak lebih dapat diandalkan sekarang, mungkin rambut putihnya ada hubungannya dengan itu. King Sui menyadari betapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mengoperasikan klan besar juga, terutama ketika ada pesaing kuat di sekitar mereka. Jika Istana Ilahi adalah yang terkuat di wilayah mereka seperti di masa lalu, maka segalanya mungkin lebih mudah. Tidak akan ada kekhawatiran diserang dan juga tidak akan ada banyak tekanan. Membentuk formasi. King Sui masih harus membentuk formasi di Istana Ilahi menggunakan bahan yang lebih kuat dari yang terakhir. Lagi pula, musuh mereka sekarang jauh lebih menakutkan dari yang mereka miliki sebelumnya. Tiang bendera dibuat dari tulang halus, dan bendera yang terbuat dari kulit binatang iblis kelas Divine. Treasure Basin dan 100 Treasure Chest meningkatkan kualitas barang-barang ini dengan selisih yang signifikan, sebelum King Sui menggunakan Primordial Flames-nya untuk menciumnya selama berhari-hari. Dengan energi yang terbatas, mereka membuat sekitar 200 bendera formasi tersebut. Hal-hal ini masih berguna untuk King Sui. 12 formasi pembantaian iblis. Setelah beberapa hari, formasi itu selesai, tetapi King Sui belum mengaktifkannya. Metode pengaktifannya melalui bendera formasi di tangan King Sui. Itu adalah formasi perangkap dan formasi pembunuhan. Selain bendera formasi, juga mengandalkan geografi. Ini adalah keindahan Dao Surgawi yang mulai digunakan King Sui ketika dia membentuk formasi. Formasi 12 Devil Slaying sukses. Di bawah pengaruh batu mata formasi, kekuatan formasi bukanlah sesuatu yang perlu dicemooh. Kekerasan tidak akan ada artinya di formasi. Selain itu, mereka yang berada di dalam Istana Ilahi telah mulai berlatih formasi setidaknya 1 jam setiap hari. King Sui tidak mengharapkan mereka menjadi master formasi. Namun, dia ingin mereka terbiasa dengan posisi yang tepat untuk diambil. Selain itu, King Sui meminta mereka mempraktikkan jenis formasi yang dapat menyerang musuh mereka. Ini tidak terlalu berlebihan, itu intinya. Formasinya juga seperti itu. Itu adalah metode untuk meningkatkan statistik seluruh tubuh mereka dengan cepat. 9 istana 8 trigram ikan dalam formasi air. Formasi tersebut membutuhkan seseorang untuk mempelajari Fish in Water Formation. Pembinaan bisa dilakukan oleh 2 orang atau bahkan lebih. Itu sangat praktis. Ini adalah masa-masa sulit yang membuat King Sui dalam keadaan khawatir terus-menerus. Para wanita di Seeking Palace bisa menggunakan formasi dan selalu belajar. King Sui membentuk formasi sebelum dia pergi. Selain itu, ada juga tanaman merambat iblis yang haus darah. King Sui tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tanaman merambat iblis yang haus darah, tetapi dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. The Guardian Beast of the Golden Yaksa telah terbunuh olehnya dalam sekejap, ini adalah bukti kekuatannya. Selain itu, mereka berada di Laut Utara, jadi King Sui tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. 2 bulan berlalu begitu saja. 2 bulan tidak bisa dianggap lama atau pendek. Dewa pertempuran emas yang lama telah pergi untuk sementara waktu sekarang, dan Istana Ilahi sekarang di bawah komando King Sui. Itu juga tidak terlalu buruk. Kekuatannya meningkat secara substansial. King Sui telah menyebarkan pil pertumbuhan juga. Jangan meremehkan pil ini. Banyak yang telah menerobos dengan itu dan pil obat King Sui lainnya, meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Semua orang bekerja keras dalam pelatihan selama periode ini karena kata-kata gagak yang menghalangi langit, kekacauan akan segera terjadi. Setiap orang harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, agar kita tetap bisa berdiri teguh di tengah masa sulit. Nuolan mendekati King Sui pada hari ketiga. Ada 2 Battle God Inheritors di luar, mereka meminta tantangan. Jika kita kalah, kita harus bergabung dengan Istana Ilahi mereka dan jika mereka kalah, Istana Ilahi mereka akan bergabung dengan kita. Mari kita lihat, sudah waktunya kita menyuntikkan esensi darah yang kuat ke dalam Istana Divine juga.
Tetap saja, jika kita kalah melawan mereka, maka tidak akan ada banyak artinya, King Sui berbicara sambil berjalan. Keduanya diundang ke gunung, tapi bukan puncaknya. Itu hanya setengah jalan mendaki gunung di mana ada sebidang besar tanah kosong, biasanya digunakan untuk pelatihan. Ada banyak orang yang hadir ketika King Sui tiba, dan dia melihat dua dewa pertempuran. Mereka tampak seperti pria paruh baya. Satu botak, dan yang lainnya mengenakan jubah yang dibordir beberapa arsip binatang iblis. Hanya dengan melihat sekilas, King Sui mengidentifikasi warisan yang mereka miliki. Pria botak itu adalah dewa pertempuran Buddha, tipe dewa pertempuran yang haus darah, kedua setelah dewa pertempuran pembantaian, dilatih di tangan Buddha raksasa. Pria lain yang mengenakan jubah Archives of Demonic Beast bersulam adalah dewa pertempuran Raja Binatang. Mereka termasuk variasi yang lebih kuat dari dewa pertempuran. King Sui sangat gembira dengan ini. Istana ilahi membutuhkan suntikan esensi darah segar. Dia bertanya-tanya berapa banyak anggota istana ilahi lainnya tetapi berspekulasi bahwa tidak banyak dari mereka. Sebagai dewa pertempuran, tidak masalah mana yang bergabung menjadi yang lain. Namun, prinsipnya tetap bahwa yang lebih lemah akan selalu digabungkan dengan yang lebih kuat. Apakah Anda siap untuk tantangan? Bagaimanapun juga, itu ada dalam darah dan tradisi pertempuran dewa, pria botak itu angkat bicara. Tidak ada kekurangan dewa pertempuran di sekitar mereka, tetapi tidak ada yang menerima tantangan itu. Itu akan mempengaruhi reputasi istana ilahi mereka. Selain itu, kedua dewa pertempuran tampaknya kompeten, jika tidak, mereka tidak akan percaya diri ini. Bahkan jika seperti ini, mereka juga akan bergerak. Namun, dewa pertempuran pindah bukit dan dewa pertempuran yang lebih kuat tidak ada, jadi, Nuolan membujuk mereka untuk berhenti sementara dia menjemput tuan istana. King Sui kebetulan mendengar kata-kata pria botak itu ketika dia tiba. Sambil tertawa kecil, dia menjawab, "Jangan bilang kalau kalian berdua adalah satu-satunya anggota istana ilahi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada dua lagi." Pria botak itu membantah dengan nada serius. Setelah jeda singkat, orang-orang di istana ilahi tertawa terbahak-bahak. Pria botak itu memang menarik. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua melawanku. Jika saya tidak mengalahkan Anda dalam 10 langkah, maka saya akan menganggapnya sebagai kekalahan kami, ucap King Sui memberi saran. Sungguh menyebalkan. Anda meremehkan saya. Anak muda, kamu harus menggunakan otakmu sebelum kamu berbicara. Pria botak itu berbicara dengan muram. Jangan khawatir. Aku akan memegang teguh kata-kataku. King Sui tidak terganggu. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Jika saya menyakiti Anda dan Anda memutuskan untuk menyergap kami, lalu bagaimana saya harus menjelaskannya kepada istana saya? Pria botak itu membalas, "Kamu sudah punya nyali untuk datang ke sini mencari pertempuran, apalagi yang harus ditakuti. Selain itu, aku adalah penguasa istana di sini. Aku yakin itu cukup untuk membujukmu." King Sui berpikir bahwa pria botak itu sedikit terlalu lugas, hampir sampai tidak canggih. Dewa pertempuran Raja Binatang tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi terus mengawasi King Sui. Dia ingin memeriksa apa yang berbeda tentang King Sui tetapi tidak dapat menguraikan apapun dalam waktu singkat itu. "Tidak perlu untuk kami berdua. Aku akan mengalahkanmu sendiri. Ambil ini." Tubuh pria botak itu mulai bersinar keemasan karena kata-katanya, memancarkan siluet Buddha yang samar. Lengannya menjadi 2 kali lipat panjang dan tebal. Mereka seperti penggemar. Mereka sangat cerah dengan pancaran keemasan yang menusuk. Tangan Buddha raksasa. Ini adalah dewa pertempuran Buddha. Tangannya adalah senjata paling tajam dan telapak tangannya sepertinya dimiliki oleh Buddha, dewa penjaga, saat itu menabrak King Sui. Nada nyanyian Buddha sepertinya terdengar pada saat itu. Itu memiliki efek mengejutkan yang sepertinya membangunkan hati dan jiwa. Sepasang tangan menjadi suci, mengalir dengan cahaya keemasan seolah-olah telah menjadi pisau emas. Mereka berjalan di atas kepala King Sui, akan membelah jalannya ke bawah.
Segel berlian Buddha. Sebuah patung Buddha emas muncul di sekitar King Sui, muncul dengan lebih bermartabat dibandingkan dengan Buddha pertempuran dewa. Itu menciptakan ilusi raksasa seorang Buddha. Tai, jeritan samar terdengar. Pedang emas melakukan kontak dengan gambar Buddha di sekitar King Sui, mengeluarkan suara rengekan rendah. King Sui tetap terpaku di tempatnya sebelum menyerang dengan Buddha Bright Seal. Melawan dewa pertempuran Buddha terasa mudah bagi King Sui. Dia tidak tahu apakah itu karena teknik tertinggi Buddha, tetapi dia merasa seolah-olah dia sepenuhnya mengendalikan pertempuran. Setelah itu, pedang terbang King Sui meluncur melintasi leher dewa pertempuran Buddha. Dengan kultivasi King Sui saat ini dan senjata ilahinya, kemampuan pedang terbang itu secara alami sangat kuat. Pedang terbang hanya menggores leher dewa pertempuran Buddha, dan aliran darah mengalir keluar. Lukanya tidak terlalu dalam, dan pria botak itu memiliki leher yang tebal. King Sui tidak berniat membunuhnya. Tubuh pria botak itu bersimbah keringat dingin. Menyadari bahwa dia masih hidup, dia menghela nafas panjang dan bertanya, "Bagaimana kamu mempelajari seni tertinggi Buddha?" Pria botak itu terkejut dengan seni tertinggi Buddha yang dipamerkan oleh King Sui. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya hal yang dapat dia katakan adalah bahwa itu adalah seni tertinggi Buddha. Setelah bertahun-tahun berlatih seni bela diri Buddha, dia memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Saya mempelajarinya secara kebetulan. Saya memiliki satu set mata sejati Buddha. Saya bisa mengajari Anda jika ada kesempatan di masa depan. Ini akan sangat membantu Anda. King Sui tersenyum dan berkata, "Tentu, itu akan bagus." Pria botak itu tersenyum canggung setelah kata-katanya, mengarahkan pandangannya ke arah dewa pertempuran Raja Binatang yang tidak bergerak. "Saya ingin menantang Anda." Pria dengan jubah Archive of Demonic Beast bersulam memandang King Sui dan berkata, "Tentu." King Sui mengangguk. Pria itu melompat ke udara. Dengan lambaian tangannya, sekitar 10 binatang iblis dengan variasi berbeda muncul di sekitarnya. Darah di binatang iblis ini juga tidak lusuh. Misalnya, ada singa emas berkepala 8 dan Raja Iguana di antara mereka. Tidak melupakan 3 Raja Serigala Bulan berkepala 7. Dewa pertempuran Raja Binatang adalah penjinak binatang seperti namanya. King Sui mengamati binatang iblis dan mencatat kekuatan mereka yang menakutkan. Mereka semua berada di jajaran binatang ilahi, terutama singa emas berkepala 8. Auranya menakutkan, dan mungkin memiliki garis keturunan yang mirip dengan 9 kepala singa emas. Sayang sekali darahnya tidak murni, sehingga akan sulit untuk menjadi singa emas berkepala 9. Kekuatan 9 kepala singa emas sangat mengerikan. Itu adalah salah satu makhluk tingkat atas yang pernah berjalan di antara benua. Raja Iguana adalah binatang tipe kontrol, dan terlepas dari apakah itu di darat atau air, atau bahkan elemen di udara yang lebih lengket, itu akan mampu mengurangi kecepatan semua keberadaan di daerah tersebut. Itu bisa melakukannya sambil tetap tenang dan kekuatannya bisa meningkat secara bertahap di domainnya. Raja Iguana memiliki mulut yang besar dan gigi yang tajam. Ia bahkan bisa menelan gunung. Desas-desus mengatakan bahwa ada gua di mulutnya, dan semua yang bersuara melaluinya akan hancur berkeping-keping. Selain mulutnya, ia memiliki 6 kaki yang tebal. 2 kaki di depan adalah yang paling unik. Kaki ini tidak menyentuh tanah dan setajam silet. Mereka lebih panjang dari 4 kaki lainnya. Seolah-olah mereka tentakel, kedua kakinya gesit dan bisa menjebak mangsanya sebelum menelannya utuh. King Sui mengamati dewa pertempuran Raja Binatang sebelum memanggil Raja Harimau Berlian Putih, binatang pembunuh naga, laba-laba naga, Phoenix gelap, dan gajah naga skala emasnya. Adapun binatang guntur dan yang lainnya, dia memutuskan untuk tidak memanggil mereka. Tindakan King Sui membuat bibir Beast King Battle God bergerak ke atas. Berdasarkan kuantitas saja, dia memiliki lebih dari King Sui. Sebagai penjinak binatang, dia berpikir bahwa binatang iblisnya seharusnya lebih kuat dari King Sui juga. Binatang iblis King Sui benar-benar tidak sebanding dengan lawannya seperti sekarang.
Ketika dia menggunakan Battle God Halo dan formasi, kemampuan mereka meningkat secara signifikan, tetapi hanya kekuatan Diamond White Tiger King yang layak disebutkan. Ger, binatang iblis itu menggeram di udara, kedua belah pihak siap bertempur. Binatang pembunuh naga mampu menekan garis keturunan Raja Iguana karena memiliki garis darah naga yang mengalir melalui nadinya. Raja Serigala Bulan juga kuat. Meskipun ketiga Raja Serigala Bulan bukan ras murni, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Menurut legenda, Raja Serigala Bulan berkepala 9 adalah salah satu binatang iblis terbesar yang pernah ada. Ada gerakan. Salah satu Raja Serigala Bulan memulai gerakan pertama. Sesuatu yang mirip dengan pedang angin terbang menuju Diamond White Tiger King dengan kecepatan luar biasa. King Sui tahu bahwa pasti ada sesuatu di dewa pertempuran Raja Binatang yang akan bermanfaat dalam mendukung binatang iblis. Setiap penjinak binatang biasanya memiliki sesuatu seperti itu. Jika ada artefak ilahi yang dapat memberikan bantuan besar kepada binatang iblis, maka mereka akan menjadi lebih menakutkan dalam kekuatan. Ini bisa membuat kekuatan penjinak binatang meningkat secara substansial juga. Lagi pula, semua penjinak binatang mengandalkan binatang iblis mereka. Dewa pertempuran Raja Binatang menunggangi binatang iblis. Ular Suan Badai. Itu adalah binatang iblis tipe angin, penuh dengan kemampuan angin. Tidak hanya bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, itu juga mampu mengurangi setengah dari energinya sendiri, membiarkan tubuhnya bergerak dengan kekuatan dan mengurangi setengah dari kerusakan yang dideritanya. Namun, kekuatan serangan Stormy Swan Snake lemah. Ular Stormy Swan. Serangan Stormy Swan Snake lemah, tapi ulet dan mampu melarikan diri dengan cepat. Ia mampu mendeteksi energi sayap di udara. Atas namanya itu bisa memanipulasi angin. Saat berada di angin, itu seperti naga di laut atau harimau di hutan. King Sui mendecakkan lidahnya. Tidak heran dewa pertempuran Raja Binatang begitu percaya diri. Dia memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Ding! Raja Macan Putih Berlian berdiri terpaku di tempatnya, membiarkan pedang angin mendarat di tubuhnya. Namun, pertahanan jenis Macan Putih Berlian benar-benar menakutkan, dan serangan itu hampir tidak menyakitinya sama sekali. Muawom! Raja Macan Putih Berlian mulai bersinar dalam cahaya perak di seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang besar menerjang ke depan saat cakarnya menggores tengkorak Moonwolf King. Cakar meninggalkan jejak di udara, dan suara yang menusuk membuat lubang di awan. Berapa banyak orang yang akan menderita luka karenanya jika mereka tidak berada di udara. Raja Serigala Bulan adalah binatang iblis tipe angin. Separuh darah di tubuhnya terdiri dari Moonwolf King. Namun, sekarang hanya memiliki 6 kepala, sedikit lebih rendah dari Raja Macan Putih Berlian. Tapi itu tidak beroperasi sendiri ketika dua Raja Serigala Bulan lainnya menerjang ke depan mencari kematian Raja Macan Putih Berlian. Wos, wos, dua bola salju putih keluar dari mulut dua Moonwolf King. Mereka mulai memancarkan lingkaran cahaya terang, meniru pancaran sinar matahari. Kecepatan mereka secepat meteor. Serangan inti gua, cahaya putih menerangi sosok Raja Macan Putih Berlian. Jelas sekali bahwa itu tidak berani menurunkan kewaspadaannya juga. Pada saat ini, binatang pembunuh naga menyerbu ke arah bola. Dum! Bola itu menjatuhkan binatang pembunuh naga dan akibatnya, itu bergeser keluar dari fokus. Raja Macan Putih Berlian menggunakan tubuhnya untuk menjatuhkan bola lainnya. Roar, roar. Saat itulah singa emas berkepala 8 bergabung dengan medan perang bersama dengan Raja Iguana. Ada perasaan lengket di atmosfer. Mulut ganas Raja Iguana melebar menuju Phoenix gelap. Penyegelan S10.000 mil, niat pertempuran Phoenix. Teriakan bergema Dark Phoenix memperlambat seluruh bidang. Pada saat itu, laba-laba naga meludahkan ribuan jaring di seluruh area saat ia menyerang. Itu tidak pernah berhenti berputar karena memblokir singa emas dan binatang iblis lainnya untuk menyerang Phoenix gelap. Storm Gajah Naga Perkasa, Boomim. Tiba-tiba,
gajah naga bersisik emas menghentakkan kakinya dan suasananya seolah tertutup jaring laba-laba saat retakan memenuhi area tersebut. Dewa pertempuran Raja Binatang mengeluarkan seruling pada saat itu dan mulai memainkan sebuah lagu. Suara seruling itu aneh. Itu panjang dan jauh, terdengar seolah-olah bisa menuntun jiwa seseorang pergi. Kekuatan binatang buasnya yang jinak tampaknya tumbuh saat suaranya, sementara binatang King Sui tampak terganggu. King Sui memperhatikan, apakah mereka benar-benar harus memaksa tangannya. King Sui mengeluarkan sitar ekor Phoenix-nya sendiri. Saat sitar terdengar, genderang pertempuran terdengar, langit dan bumi berubah warna. Gelombang binatang buas yang menakutkan sepertinya muncul di tanah. Setiap suara bergema di kepala mereka. Denyut nadi semakin cepat sebagai tanggapan dan kekuatan di tubuh mereka tampaknya bertambah. Lagu pertempuran mengguncang hati musuh mereka. Seolah-olah itu memukuli dada mereka. Tekanan itu mirip dengan serbuan ribuan binatang. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Pertarungan yang luar biasa berlanjut dengan paduan suara binatang buas. Kekuatan laba-laba naga muncul sekali lagi. 4 dari binatang iblis mereka dan Raja Serigala Bulan telah terperangkap seperti kepompong, tidak bisa bergerak. Seperti perisai, Raja Macan Putih Berlian memblokir kemajuan singa emas berkepala 8. Binatang pembunuh naga sedang bertarung saat bergerak. Serangannya menghancurkan lawannya setiap saat. Itu akan mampu mempertahankan serangan. Tetapi jika musuh terluka oleh binatang pembunuh naga, maka itu pasti akan berakibat fatal. Gunung 9 Benua, Kaisar Qi, seni mengejar, klang-klang-klang, beng. King Sui mengurangi statistik binatang di tengah arena sebelum membanting dengan Gunung 9 Benua. Dengan kekuatan perisai, serangan senilai 140 miliar dao masih menakutkan. Binatang buas yang lemah semuanya terlempar. King Sui tidak menggunakan transposisi stelar. Itu akan membunuh binatang iblis itu. King Sui tidak berniat membunuh mereka. Musuh akan membantu membuat istana ilahi lebih kuat di masa depan. Jika Anda bisa mendaratkan serangan pada saya akan menganggap ini sebagai kemenangan Anda, Dewa Pertempuran Raja Binatang memberitahu King Sui. King Sui tersenyum. Dia memiliki ular Stormy Swan yang memungkinkannya untuk naik dengan angin dan awan. Jika itu King Sui di masa lalu, dia mungkin benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Namun, King Sui dapat melakukannya sekarang. Energi gua mulai bergeser. Gelombang kekuatan mulai memenuhi tubuhnya. Dengan menggeser tubuhnya, dia muncul di dekat Stormy Swan Snake, mengangkat tangan dengan Art of Pursuing. Pada saat itu, ular Stormy Swan tampaknya telah mendeteksi pergeseran di udara dan menyimpulkan lokasi King Sui dari sana. The Art of Pursuing telah mengurangi kekuatan Stormy Swan Snake dengan jumlah yang signifikan, tetapi dengan cahaya putih, itu meningkat kembali sedikit. King Sui bergegas maju sekali lagi. Windwise Willow. Sementara lawannya bisa mengendarai angin, King Sui bisa mengejarnya. Dengan kombinasi 9 langkah istana, dia melompat terus-menerus, menutup jarak mereka. Kaisar Qi. Ini mengurangi 20% dari setiap area yang secara alami termasuk kecepatan. Dominasi area. Dia harus mengatakan bahwa Stormy Swan Snake, yang telah membahayakan serangannya, lebih kompeten daripada kelihatannya. Kecepatannya masih secepat biasanya, menjaga jarak aman. Namun, King Sui masih memiliki tipuan di lengan bajunya. Tangan penangkap naga. Tangan penangkap naga King Sui bisa menyerang dari kejauhan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan King Sui. Tangan penangkap naga telah menyerang maju, namun kecepatan lawannya mampu melebihi area yang dapat ditangani tangan penangkap naga. Ini yang pertama. Keyakinan lawannya sepertinya memang pantas didapat. King Sui mempertahankan jarak saat dia merenung. Nine Palace Laws, pergi. 9 hukum istana mengelilingi King Sui, begitu pula teknik gravitasi yang perkasa. Dalam domain ini, dia adalah raja dan tidak akan terpengaruh oleh teknik kontrol apapun. Ini memperlambat Stormy Swan Snake sedikit. Pada saat ini,
King Sui muncul dalam sekejap di dekat Stormy Swan Snake lagi, mengangkatnya untuk menyerangnya dengan tangan penangkap naga lagi. Saat dia mendapatkan pukulannya, King Sui rileks. Namun, ada hal lain yang mengejutkan King Sui. Ular Stormy Swan sedang pusing karena terkena tapi mengikuti angin di udara. Kecepatannya meningkat saat melewati angin. King Sui kaget, masih ada hal seperti itu. King Sui tidak mau menyerah pada takdir dan mengejar lagi. Setelah beberapa saat, Dewa Pertempuran Raja Binatang menghela nafas dan berkata, "Aku kalah." King Sui juga mengerti, ular Stormy Swan memiliki kemampuan mistik tetapi ada batasan berapa kali itu dapat digunakan dalam sehari. Jika tidak, itu akan menentang alam. Hanya King Sui dan kemampuan binatang iblisnya yang bisa mematahkan beberapa kemampuan lawan. King Sui juga berhenti. Kemampuan Dewa Pertempuran Raja Binatang benar-benar layak. Haruskah kita bergabung dengan mereka, kakak? Pria botak itu bertanya. Aku adalah pria yang memegang kata-kataku, tapi mereka juga harus memberikan persetujuan mereka, jawab Dewa Pertempuran Raja Binatang. King Sui tahu bahwa Dewa Pertempuran Raja Binatang adalah pria yang sombong. Tidak mungkin dia memata-matai informasi. King Sui yakin dengan penilaiannya. Tentu saja, kami menyambut Anda. Istana Ilahi membutuhkan penambahan Dewa Pertempuran. Ada beberapa dari mereka dan jika Dewa Pertempuran Raja Binatang telah berkembang lebih jauh dalam kemampuannya, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bersaing melawan beberapa Dewa Pertempuran sekaligus di masa depan. Kakak laki-laki, aku akan memberitahu kakak kedua dan bungsu, sang Dewa Pertempuran Buddha yang botak memberitahu. Dewa Pertempuran Raja Binatang menganggukkan kepalanya. Itu adalah pertunjukan ketulusan bahwa dia tetap tinggal. Kamu seharusnya memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan binatang iblis, kan? Jika Anda percaya pada saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan banyak. Tidak apa-apa jika tidak. Kita masih memiliki banyak kesempatan di masa depan setelah kita berkenalan. King Sui tersenyum dan berkata, ada cukup banyak orang, dan mereka semua dari Istana Ilahi. Selain itu, sebagai Battle Gods, mereka tetap percaya pada karakter masing-masing. Selanjutnya, King Sui lebih kuat darinya. Kecil kemungkinan dia memiliki motif tersembunyi tentang barang di tangannya. Tidak banyak. Ini adalah binatang giok penghubung ilahi. Dewa Pertempuran Raja Binatang menunjukkan seekor binatang tipe giok, seukuran kepala anak kecil. Ada sinar giok hijau di sekitarnya. Binatang kecil berjenis giok itu tampak seperti singa dan kirin yang legendaris. Itu memiliki dua tanduk naga di atasnya dengan aura yang luar biasa. Meski kecil, ia memiliki aura arogansi. Dengan teknik penglihatan surgawi, King Sui dapat mengatakan bahwa ini adalah binatang iblis yang dapat meningkatkan 30% dari semua kemampuan binatang iblis. Itu bukanlah sesuatu yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. The Divine Connecting Jade Beast adalah penemuan yang layak. Mampu meningkatkan 30% dari satu atribut itu sendiri menakutkan, namun binatang ini dapat meningkatkan 30% dari keseluruhan status. Aku butuh sekitar 2 hari. Ini cukup baik, setidaknya aku bisa menggandakan kemampuannya. King Sui berbicara setelah berpikir. Dia tidak tahu apakah Treasure Basin bisa mencapai hasil seperti itu. King Sui tidak ingin mengambil risiko dengan 100 peti harta karun. Bagaimanapun, binatang itu bukanlah miliknya. Dia tidak bisa memastikan apakah binatang giok kecil itu adalah satu-satunya dari jenisnya dan akan sulit baginya untuk menjawabnya jika ada perubahan aneh. Dewa Pertempuran Raja Binatang secara alami menjawab bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Meskipun dia tidak begitu mempercayai kata-kata King Sui, dia masih terkejut mendengarnya dan sangat ingin hasilnya. Jika kemampuannya benar-benar bisa digandakan, maka semua binatang iblisnya akan memiliki peningkatan 60% dalam kemampuan mereka. Sungguh luar biasa. Pria botak itu kembali saat senja bersama 2 dewa pertempuran lainnya. Salah satunya adalah Dewa Pertempuran Tombak Perkasa, yang tertua kedua dari 4.
Pria botak itu berada di urutan ketiga. King Sui tertegun sejenak ketika dia melihat yang termuda. Itu adalah seorang pria muda, bahkan mungkin seorang remaja. Dia kurus dengan sepasang mata lebar yang cerah. Dia memiliki kulit pucat, sampai-sampai orang mengira dia menderita malnutrisi. Namun, dia adalah dewa pertempuran kekuatan perkasa. King Sui tidak percaya bahwa tubuh kurus itu milik salah satu dewa pertempuran kekuatan perkasa. Tetap saja, dia hanya melepaskan kurang dari 10% dari kekuatannya dan itu sudah menakutkan. Tentu saja, dibandingkan dengan dewa pertempuran bergerak bukit, dia masih jauh. King Sui terkejut dengan fisiknya dan kemudian menjadi skeptis tentang penampilan awet muda mereka. Mereka tampak lebih muda dari King Sui, tampak seperti remaja. Pemuda itu tahu bahwa dia adalah dewa pertempuran kekuatan perkasa tetapi selalu merasa seolah-olah dia tidak memiliki cukup kekuatan. Sementara kekuatannya layak sekarang, dia tahu bahwa ada perbedaan besar antara kekuatannya dan dari dewa pertempuran kekuatan perkasa yang sebenarnya. Jadi, kau adalah penguasa istana dari istana ilahi. Betapa mudah. Kamu bahkan berhasil mengalahkan kakak tertua dan kakak ketiga. Pemuda itu berbicara dengan rasa ingin tahu yang mengikat suaranya. Kamu sendiri sangat muda. Sepertinya meridian Anda telah diblokir dengan buruk dan tidak dapat melepaskan potensi sebenarnya sebagai dewa pertempuran kekuatan perkasa. King Sui menunjukkan terus terang. Anda dapat memberitahu. Ya, saya sudah mencoba segala macam metode tetapi gagal. Begitu saja. Warisan dewa pertarungan kekuatan perkasa terbuang percuma, pemuda itu menanggapi dengan menyesal. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya memiliki pengetahuan medis, mungkin saya dapat membantu Anda, King Sui menawarkan dengan santai. Pemuda itu tidak terlalu terkejut dengan ini. Dia telah mengunjungi banyak orang lain untuk meminta bantuan, tetapi semuanya tetap sama. Meski begitu, dia menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Istana." Setelah itu, mereka berempat melakukan inisiasi ke Istana Ilahi. Mereka sekarang adalah anggota resmi Istana Ilahi. 2 hari kemudian, King Sui mengembalikan Dewa Giok penghubung dewa ke Dewa Pertempuran Raja Binatang. Dewa Pertempuran Raja Binatang hampir tidak bisa mempercayainya ketika dia memegangnya. Kemampuannya menjadi 2 kali lipat dan pada gilirannya, begitu pula nilainya. Dewa Pertempuran Raja Binatang merasa situasinya tidak nyata untuk waktu yang lama sebelum menerima kejutan itu. "Terima kasih, Tuan Istana," katanya dengan sungguh-sungguh. "Tidak perlu begitu sopan. Kita adalah keluarga sekarang." King Sui memberikan beberapa pil obat kepada Dewa Pertempuran Raja Binatang. King Sui memiliki persediaan yang baik di alam Valet Jade Immortal, cukup untuk disisihkan. Menggunakannya untuk memenangkan hati mereka masih bisa dikelola. "Tuan Istana, beri aku petunjuk ketika kamu punya waktu," pria botak itu berkata kepada King Sui penuh harap. "Saya memiliki mata sejati Buddha yang akan bermanfaat bagi Anda. Saya bisa mengajari Anda hal-hal lain jika Anda mau. Apakah Anda akan dapat mengambilnya tergantung pada takdir Anda?" King Sui memberikan set mata sejati Buddha kepada pria botak itu. Saat melihatnya, pria botak itu berterima kasih kepada King Sui dengan sungguh-sungguh. Dia telah mempelajari seni Buddha selama ratusan tahun dan secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah materi yang luar biasa. Bahkan Dewa Pertempuran Raja Binatang pun terkesan dengan keberanian King Sui. Bahkan belum 2 hari sejak mereka tiba, dan dia sudah memberi mereka materi yang begitu bagus tanpa ragu-ragu. "Kamu harus bisa memahaminya dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya jika Anda tidak yakin tentang apapun." King Sui agak menyukai pria botak yang terus terang ini. Dia mengingatkan King Sui tentang Little Fatty. "King Feng, kendurkan otot dan persendianmu untuk saat ini. Saya akan membantu Anda mengeluarkan potensi tubuh Anda. Namun, Anda harus siap bahwa ini mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapainya, terutama potensi yang tersembunyi," kata King Sui kepada pemuda tersebut, King Feng. Meskipun mereka memiliki nama keluarga yang terdengar serupa,
mereka ditulis secara berbeda. Saya sudah terbiasa. Saya tidak berharap Palace Lord memberi saya kejutan besar. Saya akan bekerja keras, jawab King Feng dengan gembira. Orang terakhir adalah Dewa Pertempuran Tombak Perkasa. King Sui menyadari bahwa dari mereka berempat, kakak kedua adalah yang paling mantap. King Sui tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dia juga tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Golden Battle Halberd King Sui seperti tombak dan bisa melanjutkan di jalur yang sama. Karena itu, dia paling akrab dengan tombak. Mereka bertiga telah menerima sesuatu, jadi milikmu tak perlu dikatakan. Ini untukmu. Saya harap ini akan membantu. King Sui menghadiahkan Dewa Pertempuran Tombak Perkasa dengan teknik tombak naga bergulung. Teknik tombak naga bergulung adalah teknik tombak yang menjengkelkan. King Sui ingin mempelajarinya pada awalnya, tetapi itu disimpan ketika dia menerima 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Belati adalah senjata paling rumit sementara pedang adalah raja. Menurut pendapat King Sui, tombak adalah yang paling menjengkelkan. Itu akan menusuk, membelah, menghancurkan, menggesek, dan seterusnya. Dewa Pertempuran Tombak Perkasa juga tenggelam dalam seni tombak selama ratusan tahun dan menjadi gelisah saat dia melihat teknik tombak naga bergulung. Warisan Dewa Pertempuran yang dia terima adalah Dewa Pertempuran Tombak Perkasa, dan itu hanya memiliki teknik dengan nama yang sama. Teknik itu lebih difokuskan pada pelatihan tubuh dan kesadarannya terhadap tombak. Dengan begitu, dia bisa memaksimalkan potensinya di masa depan. Terlepas dari senjatanya, itu akan selalu lebih kuat dari yang lain. Meskipun teknik Might Spear Battle God bagus, tapi itu tidak ideal. Dia selalu mencari teknik yang cocok, tetapi teknik benua utama lebih penting bagi seorang pejuang daripada hidupnya dan karenanya, mencari mereka untuk mengajarinya teknik rahasia terbukti menjadi prestasi yang mustahil. Sekarang dengan teknik tombak naga melingkar, dia menjadi gelisah. Itu pada dasarnya disesuaikan untuknya. Dengan teknik ini, keterampilan bertarungnya akan menggandakan atau bahkan melipat gandakan kekuatan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Tuan Istana, saya sangat menyukai teknik ini. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Tatapan seriusnya bertemu dengan King Sui. King Sui tahu bahwa ini adalah bentuk rasa syukur. Beberapa akan mengingatnya dalam hati mereka dan tidak membicarakannya, tetapi mereka lebih dapat diandalkan, ulet, dan dengan seperangkat asas yang lebih kuat daripada mereka yang mengutarakan pikiran mereka. King Sui sekarang adalah penguasa istana dari istana ilahi dan secara alami mengharapkan kesetiaan orang-orang di dalamnya. Jika bukan kesetiaan padanya, setidaknya ke istana ilahi itu sendiri. Dia tidak ingin memimpin kelompok prajurit yang luar biasa dan lebih suka diterima dengan sepenuh hati oleh rakyat. Kesetiaan diperoleh melalui tindakan, bukan kata-kata. Meskipun terlalu dini untuk berbicara tentang kesetiaan untuk kelompok ini, King Sui mengamati keaslian dalam Dewa Pertempuran Raja Binatang dan rekan-rekannya menuju istana ilahi, dan dia yakin bahwa mereka perlahan akan beradaptasi, perlahan menemukan rasa memiliki. Hanya mereka yang menemukan rasa memiliki di sana, yang bisa benar-benar setia. Istana ilahi memiliki tambahan dari 4 dewa pertempuran yang layak ini, dengan Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa memegang paling potensial. King Sui menantikan hari ketika Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa dapat melepaskan potensi penuhnya. Seberapa kuat itu, istana ilahi akan menjadi keberadaan yang menakutkan saat itu. King Sui tidak kembali ke Imperial Cuisine Hall dalam waktu yang lama dan dia juga tidak berencana untuk itu. Dengan Zhang Yue di sana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istana Raja Laut memiliki perlindungan dari kebun anggur penjaga dan akan baik-baik saja. Dia tidak khawatir. Hari-hari ini, King Sui tidak memikirkan insiden dengan Gerbang Iblis, tetapi berita terus berdatangan. Gerbang Iblis telah sepenuhnya mengambil alih domain Raja Utara, dan banyak prajurit yang kuat telah bergabung dengan barisan mereka. Ada juga Raja Iblis di antara mereka. Tindakan Gerbang Iblis membuat Istana Ilahi, Istana Abadi Tai,
dan Istana Naga Perak tidak nyaman. Terlepas dari situasinya, Istana Ilahi adalah orang yang menghancurkan Yaksa Emas. Tidak ada yang tahu apakah gerbang iblis akan bergerak melawan mereka. Jika mereka benar-benar pindah ke Istana Abadi Tai atau Istana Naga Perak, lalu apa yang harus mereka lakukan? Saat memikirkan Tantai Lingyan, King Sui merasakan sakit yang menyakitkan. Dia bukan tandingannya dan bahkan jika dia bisa membunuhnya, bukan. Dia masih memiliki teknik membunuh di lengan bajunya yang tidak digunakannya untuk waktu yang lama. Ulat sutra naga emas menggigit sumsum. Ini adalah sesuatu yang bisa membunuh lawan yang tak terkalahkan, tetapi dia tidak tahan menggunakannya pada Tantai Lingyan. Itu adalah pikiran yang menyedihkan. Tantai Lingyan mampu menyakitinya tanpa reservasi, dan dia bukan lagi wanita yang dia kenal sebelumnya. Lain kali mereka bertemu, mereka akan menjadi musuh dan dia harus membunuhnya. Semakin dia mengatakan itu pada dirinya sendiri, semakin dia merasa tidak bisa melakukannya. Dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sangat sendirian, dan dia adalah kekasihnya. Dia ingin menemukan cara untuk membawanya kembali. Jangan terlalu memikirkannya jika Anda tidak memiliki jawaban. Mengapa menyiksa diri seperti itu? Ikuti saja arus, mungkin resolusi yang sempurna akan datang dari sana. Shen Huang berkata saat dia berdiri di samping King Sui, hatinya sakit saat dia mengamatinya. King Sui menjawab dengan tawa pahit saat dia memeluknya, "Saya merasa tidak berguna dan tidak berdaya. Saya menonton dengan mata kepala sendiri tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Kita semua manusia, bukan dewa. Ini normal. Itu angan-angan untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Tidak mungkin melakukan segala sesuatu sesuka kita. Tidakkah menurutmu akan membosankan jika memang begitu? Anda akan kehilangan semua kegembiraan dalam hidup," kata Shen Huang dengan lembut. Rasanya sangat buruk saat hilang. King Sui tidak tahan dengan kata hilang. Jangan terlalu pesimis. Terkadang Anda mungkin bisa menangkap lebih banyak dengan melonggarkan tangan Anda. Mungkin Anda tidak akan kehilangan dia setelah Anda memperluas pemikiran Anda, kata Shen Huang dengan nada serius. Aku tidak menyadari kamu adalah seorang filsuf. King Sui tersenyum. Beraninya kamu menggodaku, aku akan memukulmu. Shen Huang mendaratkan 2 pukulan lembut di dada King Sui. King Sui tertawa. Itu membuatnya senang melihat Dewi seperti itu menjadi wanita yang jinak di depannya. Dia tahu bahwa Shen Huang sengaja dibuat untuk menghiburnya. Seorang wanita bisa sangat perhatian terhadap pria, terutama wanita seperti dia. Beberapa hal yang sulit dilakukan terkadang mudah. Nyonya muda, kamu sangat cantik. King Sui memperhatikan wanita di depannya dengan kepala sedikit menunduk. Apakah saya? Shen Huang tersenyum padanya, kedua tangannya terjerat di tangannya. Kamu luar biasa, cantik seperti Dewi. Mereka telah melalui banyak hal bersama. Dia datang meminta bantuan saat dia mendekati kematian. Kemudian, King Sui membawanya untuk mencari ngengat api dan sementara mereka tidak dapat menemukannya, mereka mendapatkan buah suci. Itu mampu mendetoksifikasi tubuhnya dari racun dari Black Ice Divine Worm. Oh, itu benar. Saya menemukan cacing ilahi es hitam. Apakah kamu tertarik? Shen Huang mengubah topik pembicaraan. Sama seperti King Sui mengingat saat sebelumnya dia menyenangkannya dengan tangannya, dia disambut dengan berita tentang cacing ilahi es hitam. Ini adalah sesuatu yang membuat King Sui penasaran, serta teror racun es hitamnya. Di mana itu? Ayo tangkap itu. King Sui tahu bahwa Shen Huang tidak akan membohonginya dan langsung bertanya. Di dalam gunung es di awan utara. Tidak mengherankan bahwa cacing ilahi es hitam akan muncul di lingkungan itu dan juga tidak jauh dari tempat King Sui berada. Dengan anggukan, dia berbicara lagi, ayo pergi. Kita mungkin bisa kembali untuk makan malam. Pasangan itu memasuki gunung es di awan utara tak lama kemudian. Melalui pandangan udara mereka, ada gletser, gunung, dan sungai yang berputar-putar sejauh mata memandang. Itu adalah pemandangan yang megah. Untung mereka berdua kuat.
Melawan arus udara dingin yang kuat di atmosfer, mereka akan membeku menjadi patung es. Oh, benar. Seberapa besar Black Ice Divine Worm? King Sui bertanya. Selama pertempuran, panjangnya sekitar beberapa ratus meter. Seluruh tubuhnya tampaknya terbuat dari logam hitam, berkilau dan sehalus es. Itu bisa menghilangkan serangan yang dibuat terhadapnya, menurunkan kerusakan dan itu sangat kuat. Ia mampu menyemburkan angin es dingin yang mengandung racun di dalamnya. Giginya juga beracun dan bisa menyebabkan pembusukan. Rumor mengatakan bahwa bahkan artefak ilahi tidak akan mampu menyiksanya, jawab Shen Huang setelah beberapa pemikiran. Sangat besar dan masih dianggap sebagai cacing. King Sui tidak bisa berkata-kata. Karena itulah ada kata divine dalam namanya. Shen Huang terkekeh dan menjawab, "Wow, nyonya muda pun bisa membuat lelucon sekarang." King Sui ikut tertawa. Shen Huang berhenti tertawa dan melirik King Sui ke samping. Tidak mudah untuk mencari cacing ilahi es hitam di tempat yang begitu luas. Mereka berhenti di tempat Shen Huang pertama kali melihatnya, di dekat lingkar luar gunung es di awan utara. Mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan cacing ilahi es hitam di sana. Biasanya, itu tidak akan ada jika tidak ada apa-apa untuk itu. Pada pemikiran itu, King Sui bergerak tergesa-gesa ke arah itu, berpikir bahwa mungkin ada semacam harta karun. King Sui melihat makhluk raksasa dari jauh. Itu masih di sini. Panjangnya sekitar beberapa meter, lebarnya 6 meter tanpa sepasang kaki. Makhluk licin itu memancarkan cahaya seperti es, tampak seperti cacing yang membesar. Mulutnya mengerikan. Itu menempati setengah dari wajahnya dengan sepasang mata hitam kecil yang bersinar. Itu di lokasi terpencil dan King Sui menemukan alasannya. Ada berbagai jenis batasan di sekitar mereka. King Sui dan Shen Huang masih berada di luar batasan ini ketika mereka melihat apa yang dilakukan cacing ilahi es hitam. Hal ikan bertelur. Cacing ilahi es hitam ada di sini untuk bertelur. Mengapa cacing ilahi es hitam tidak terus bertelur di dalam awan gunung es? Mengapa ia memilih untuk bertelur di area sekitarnya? Meskipun terpencil, itu adalah lembah sempit yang dikelilingi oleh pegunungan. Hanya ada sebuah gua yang menembus banyak tumbuhan beracun di sekitarnya. Udara berkilau dengan kilau es. Itu adalah racun cacing ilahi es hitam. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.